إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار أما بعد ويا معاشر المسلمين إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatannya ke dalam diri kita, sehingga dengan berbagai macam kenikmatan yang telah Allah adakan di dalam diri kita ini, kita bisa bersama-sama berkumpul di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menunaikan salat Jum'ah kita. Semoga rangkaian ibadah kita ini nantinya berbalas dengan surga dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam kita berikan, selalu kita ucapkan kepada kekasih kita, manusia termulia yang ada di muka bumi ini. Beliau tak lain ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan diri-diri kita ini menjadi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai kita semua bisa bersama-sama mendapatkan kehidupan yang berbahagia ketika berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, khatib berwasiat untuk khatib pribadi dan juga mengajak kepada para jamaah agar kita senantiasa meningkatkan rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan ketakwaan yang telah ada di dalam diri kita ini, sehingga dengan kita membesarkan takwa kita kepada Allah, dengan kita memperbesar ketakutan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nantinya kita semua mudah melaksanakan ketentuan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua sudah tahu dan kita semua juga sadar bahwasannya kita ini selaku umat, selaku hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan kita memang manusia yang memang ada kalanya kita semua berbuat salah, ada kalanya kita semua berbuat dosa, berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah fitrah dari manusia. Allah jadikan kita selaku manusia ini memang dalam keadaan pernah melakukan yang namanya kesalahan. Memang yang namanya kita ini selaku manusia, pastilah kita semua melakukan beberapa kemaksiatan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lihat, ada memang di antara manusia ini, ada di antara hambanya Allah ini yang Allah jadikan mereka semua maksum, jadikan mereka semua termasuk orang-orang yang dijaga dari berbuat dosa. Tetapi kebanyakan manusia, hampir semua manusia, Allah jadikan kita semua memang dalam keadaan pernahlah kita melakukan suatu dosa. Akan tetapi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan ke dalam diri kita semua bagaimanakah sikap kita terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Apakah sikap kita hanya tenang-tenang saja, atau sikap kita malah menambah dosa yang kita lakukan, atau bagaimanakah sikap kita selaku umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada diri kita semua lewat sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muhaddisin, yang telah diriwayatkan oleh imamnya para muhaddis. Beliau ialah Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan hadis ini dibawakan oleh sahabat mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yara dzunubahu, mereka semua akan melihat dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Jadi orang yang beriman itu sejatinya kalau melihat dosa-dosa yang telah dia lakukan, atau mengingat-ingat dosa-dosa yang beliau lakukan, ka'annahu qa'idun tahta jabalin, maka seakan-akan orang yang beriman ini ketika melihat dosa-dosanya telah dia lakukan, seakan-akan orang iman ini duduk di bawah gunung. Jadi seakan-akan orang beriman ini ketika melakukan dosa-dosanya, maka seakan-akan dia itu lagi duduk di bawah gunung. Yakhafu an yaqa alaih, maka orang yang beriman ini ketika dia melakukan dosa, seakan-akan dosanya itu, seakan-akan dia itu lagi duduk di bawah gunung, dan yakhafu an yaqa alaih, dia akan merasakan takut, merasa khawatir kalau gunung itu akan jatuh menimpai dirinya. Inilah sikap seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan dosa, ya pastilah kita melakukan dosa, nggak ada ceritanya kita selaku manusia biasa nggak melakukan dosa, itu nggak ada ceritanya. Pastilah suatu hari kita semua akan melakukan satu kesalahan, dua kesalahan, ataupun beberapa kemaksiatan. Tetapi sikap kita selaku orang yang beriman kepada Allah, seakan-akan kita itu di bawah gunung dan kita takut gunung itu akan menimpai kita. Maksudnya ialah dosa-dosa yang kita lakukan itu bisa jadi akan menghancurkan kita, bisa jadi akan membunuh kita. Maka ada rasa takut, ada rasa khawatir. Sehingga dengan takut yang dia miliki tadi, maka dia akan berhati-hati untuk tidak mengulangi dosa.
Inilah penting buat kita semua. Orang-orang yang beriman kepada Allah ketika melakukan dosa, maka ada rasa khawatir buat diri mereka. Mereka semua takut kalaulah dosa ini akan memberikan dampak buruk ke dalam diri mereka. Bahkan Rasul menggambarkan seakan-akan dia di bawah gunung dan gunung itu akan menimpai orang tersebut. Inilah gambaran yang telah dijelaskan Rasulullah SAW berkaitan dengan orang yang beriman kepada Allah ketika melakukan dosa. Berbeda dengan orang-orang yang fajir, orang-orang yang gemar melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fa innal fajiron, maka sesungguhnya orang-orang yang gemar senang mengulangi kemaksiatan, orang yang senang tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa ketakutan dalam dirinya, sebagaimana rasa takut yang dimiliki orang beriman tadi, yaradunubahu, maka orang-orang ini, orang-orang fajir tadi akan melihat dosa-dosanya kadzubabin marra ala anfih, sebagaimana lalat yang mana hinggap di hidungnya. Summa qala hakadha, kemudian beliau mengatakan dengan memberikan isyarat dengan tangannya untuk mengusir apa tadi? Lalat tadi. Itulah orang-orang kafir. Mereka semua enggak ada rasa khawatir. Orang-orang fajir itu yang senang gemar dengan kemaksiatan, tidak ada rasa ketakutan lagi, tidak ada rasa khawatir lagi untuk mengulang-ulang yang namanya kemaksiatan. Karena mereka menganggap bahwasanya dosa itu seakan-akan lalat yang hinggap di mana? Di hidung. Dengan gampangnya untuk mengusir lalat tersebut. Bahkan bukan hanya dengan tangannya, dengan kedipan hidungnya saja, menggerakkan kepalanya sedikit saja, bisa jadi lalatnya pun sudah pergi. Mereka semua menganggap bahwa gampangnya untuk meninggalkan dosa atau hilangnya dosa, atau mereka semua menganggap bahwasannya dosa itu tidak memberikan pengaruh apa-apa. Inilah yang dimiliki orang-orang yang fajir. Berbeda dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika melakukan suatu dosa maka ada kekhawatiran dalam dirinya, ada ketakutan dalam dirinya, yang mana itu adalah suatu rem yang akan mengerem dia, akan menghentikan dia dari perbuatan dosa-dosa selanjutnya. Maka ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya buat kita semua. Jadi rasa khawatir tadi, rasa ketakutan tadi itu memang harus selalu bersama diri kita. Maka suatu hari Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan, dan ini perkataan ini dikatakan pada zamannya Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan tidak diberikan kepada zaman kita. Beliau mengatakan, ya katsiraz dzunub, wahai orang-orang yang gemar, yang senang melakukan dosa, wahai orang-orang yang selalu memperbanyak perbuatan dosa, qalilal buka, dan wahai orang-orang yang senang berbuat dosa, senang memperbanyak dosa, tetapi mereka semua mempersedikit yang namanya nangis, mempersedikit yang namanya nangis, menunjukkan tidak adanya rasa penyesalan, tidak ada rasanya khawatir. Ini perkataan ini dikatakan Ibnu Qayyim pada zamannya. Zaman dahulu sudah dikatakan seperti itu. Apalagi bagaimanakah ketika Ibnu Qayyim melihat keadaan seperti sekarang ini? Alangkah luar biasa nah. Ya katsiraz dzunub, wahai orang-orang yang memang banyak dosanya, qalilal buka, sedikit sekali nangisnya. Ibki ala adami bukaika, maka menangislah dikarenakan engkau tidak bisa menangis karena dosamu. Jadi menangislah karena engkau tidak bisa menangis, itu harus ditangisi. Jadi kalau kita misalkan punya kesalahan yang sangat besar, punya kemaksiatan yang sangat banyak, tetapi tidak bisa menangis, maka tangisilah perbuatan itu. Kenapa saya ini tidak bisa menangis? Kenapa saya ini tidak bisa bersedih atas kesalahan-kesalahan yang saya lakukan?
ibki ala adami bukaika, nangislah dikarenakan kamu tidak menangis atas dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Beliau mengatakan kanu yabkuna ma'at taqwa, mereka semua para salaf itu, para ulama dahulu, yabkuna ma'at taqwa, mereka semua itu menangis dalam keadaan mereka semua memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama zaman dahulu, para salafun soleh, mereka semua dalam ketakwaan yang mereka miliki, mereka semua dalam keadaan menangis. Wa anta tadhaku ma'az dzunub, akan tetapi kamu ini tadhaku ma'az dzunub, dalam keadaan tertawa ria, tertawa senang dan bergembira dengan dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah realita gambaran yang telah diberikan oleh siapa? Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Banyak di antara kita ini melakukan banyak sekali dosa-dosa, banyak sekali kemaksiatan, tetapi kita semua malah tidak menangis meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita mau melihat orang-orang terdahulu, mereka semua sedikit sekali menangis, sedikit sekali tertawa, tetapi mereka semua banyak sekali menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali mereka semua berbuat dosa, tetapi mereka semua sering sekali menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita sekarang. Kalau kita sekarang ini sedikit sekali beramal, banyak sekali berbuat dosa, tetapi dengan senangnya, dengan gembiranya, banyak tertawanya, seakan-akan kita semua tidak mendapatkan apa-apa dari perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang ketika kita semua berbuat dosa kepada Allah, Allah kembalikan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ampunkan dosa-dosa kita semua dan membuat kita semua berbahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, setelah kita semua mengetahui dan setelah kita semua mendengar bahwasannya sifat khawatir atau sifat takut kita terhadap dosa yang telah kita lakukan itu adalah modal yang harus kita miliki, sikap yang harus selalu ada di dalam diri kita ketika kita semua berbuat kesalahan, berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah sifatnya atau sikapnya seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita ketika melakukan dosa langsung menyadari bahwa dosa itu akan memberikan dampak keburukan di dalam diri kita. Kita ada risau di dalam diri kita. Kita ada rasa khawatir di dalam diri kita. Kalaulah dosa ini kita lakukan terus menerus, maka akan menjadi masalah besar buat kita semua, baik ketika kita semua masih di dunia maupun ketika kita semua sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga
Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufiknya kepada kita semua, memberikan bimbingannya kepada diri kita semua, sehingga dengan taufiknya Allah nantinya kita semua akan mudah mendapatkan surga dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya aziz ya ghaffar al ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rzuqni hidayatak ya Allah. Allahumma rzuqna hidayatak ya Allah. Allahumma rzuqna hidayatak ya Allah. Wa najjina min adabil qabri wa min adabin nar. Wa najjina min adabil qabri wa min adabin nar. Wa najjina min adabil qabri wa min adabin nar. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وادخلنا جنتك مع الأبرار. وادخلنا جنتك مع الأبرار. وادخلنا جنتك مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.